Shalom saudara terkasih dalam Tuhan, kembali di News from the Future dari YouTube Revival Fire City. Dan hari ini Indonesia sedang berduka karena kita sudah mendengar kabar bahwa terjadi peristiwa yang sangat menyedihkan, yaitu bertepatan Sabtu tanggal 1 Oktober di mana itu terjadi di Malang, saudara, ketika kesebelasan Arema FC melawan Persebaya dan itu memakan korban jiwa. Menurut berita sampai saat ini terhitung 150 orang dan bahkan banyak yang luka-luka. Saudara, kita harus tahu di balik setiap kejadian tidak ada yang pernah kebetulan. Apa yang terjadi kita harus waspadai. Kita nggak boleh menyepelekan, kita tidak boleh anggap remeh. Saudara, walaupun yang terjadi ini di bidang sepak bola, di bidang olahraga, tapi kita harus waspadai. Kita harus berjaga-jaga jangan sampai ini menyebar dan meluas ke area-area lain yang ada di Indonesia, bahkan di gereja Tuhan, bahkan di keluarga kita. Saudara, kalau kita lihat Persebaya Surabaya itu sukses. Dia memutuskan rekor buruk dia selama 23 tahun melawan Arema. Artinya ini merupakan terobosan besar buat Persebaya. Di mana selama 23 tahun dia tidak bisa menang. Tapi ketika dia menang, justru terjadi kerusuhan yang luar biasa. Bahkan menurut sejarah 153 itu merupakan angka yang sangat besar. Bahkan berdasarkan di dunia, Bapak Ibu, itu termasuk peringkat 3 besar dunia. Di mana memakan korban yang terbanyak. Ini sangat menyedihkan, saudara. Apa artinya? Nanti kita akan bahas pesan profetiknya. Dan kalau kita lihat tanggalnya, Sabtu 1 Oktober 2022, itu bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila. Saudara, kalau masih ingat tentang kesaktian Pancasila, itu adalah peristiwa di mana Indonesia berhasil mengokohkan ideologi yaitu Pancasila dan menumpas PKI. Saudara ingat kejadian G30 SPKI di mana ada banyak jenderal TNI yang akhirnya gugur dan itu dilakukan oleh PKI dan akhirnya tentara Indonesia turun tangan, pemerintahan memberantas PKI sampai akhirnya ideologi Indonesia tetap Pancasila, dia tidak berubah dan Indonesia berhasil mempertahankan ideologinya. Tapi lihat di tanggal 1 Oktober banyak peristiwa-peristiwa mengerikan terjadi, saudara. Yang pertama kemarin, yang kemarin yang terbaru, saudara, kita lihat kerusuhan yang memakan korban jiwa. Ternyata bertepatan dengan 1 Oktober juga tahun 2005 terjadi ledakan bom di Bali yang memakan korban puluhan jiwa. Artinya saudara, di bulan Oktober ini, khusus 1 Oktober ketika Hari Kesaktian Pancasila, kita harus waspada. Karena ada sesuatu yang sedang dilepaskan di alam roh, ada spirit yang sedang ada di alam roh, khususnya di atmosfer Indonesia, yang harus kita waspadai, saudara. Kalau kita lihat lokasi kejadian, peristiwa kerusuhan ini, kita tahu itu dari Arema melawan Persebaya, di mana logo daripada Arema atau orang-orang menyebut Arema itu seperti singo edan. Dan juga Persebaya bajul ijo. Kita juga tahu bahwa tempat stadion itu di Kanjuruhan, yaitu merupakan nama dari kerajaan tertua di Malang, saudaraku. Bukan hanya di Malang tapi di Jawa Timur. Artinya nama Kanjuruhan itu nama kerajaan di Jawa Timur, saudara. Dan kalau kita lihat arti kata Malang, kota Malang yang sesungguhnya, Malang itu terjadi dari kata Malangku Cewara yang terdiri atas 3 kata, yaitu Mala yang berarti kebatilan, kecurangan, kepalsuan, kejahatan. Sedangkan angkuso yang berarti menghancurkan atau membinasakan, dan Icwara yang artinya Tuhan. Oleh karena itu Malang itu artinya adalah Tuhan yang menghancurkan, yang batil, yang jahat, yang kekerasan. Lihat saudara, ada benang merahnya dari peristiwa yang kemarin terjadi. Jadi ada 5 poin yang akan saya bagikan. Karena ini not only bukan hanya berbicara untuk Malang, tidak hanya berbicara untuk dunia sepak bola, tapi ini berbicara untuk kita semua. Yang pertama, Tuhan katakan, hati-hati dengan old cycle, yaitu kejadian masa lalu yang berulang dengan bobot yang sama namun kisah yang berbeda. Old cycle terjadi di masa lalu di 1 Oktober itu setelah G30 SPKI, setelah pembantaian, muncullah kesaktian Pancasila 1 Oktober. Old cycle yang dulu juga terjadi bahwa 1 Oktober ada peristiwa bom Bali. Ada juga 2018, mungkin bukan bulan Oktober, tapi di Kanjuruhan, di stadion itu pernah terjadi kerusuhan juga yang memakan korban jiwa. Artinya saudara, waspadai old cycle. Apa yang kejadian di masa lalu yang mau terulang kembali? Apa jebakan-jebakan iblis yang terjadi di masa lalu yang mau terulang kembali? Hari ini kita patahkan semua old cycle sehingga itu tidak terjadi dalam hidup kita. Semua ikatan masa lalu, semua ikatan yang membelenggu kita patahkan, hancurkan dengan kuasa darah Yesus. Yang kedua, kita waspada mengenai kutuk atas tanah. Kenapa saya bilang kutuk atas tanah? Karena Malang, kalau orang bahasa Indonesia bilang Malang itu nasibnya nggak bagus Malang. Tapi Malang juga yang tadi saya bilang, dari kata mala, yaitu kebatilan, kejahatan, kekerasan, tapi Tuhan yang menghilangkan kekerasan itu. Kita harus waspada. Dan Kanjuruhan itu
kerajaan tertua di Jawa Timur. Artinya gini, sesuatu yang lampau, sesuatu yang kutuk atas tanah yang lagi iblis mau bangkitkan kembali, sehingga dia mau mengalahkan agenda Tuhan. Itu kita kebaskan dalam nama Yesus. Dan hati-hati tentang nama, Singoedan, Arema, Bajul Ijo, Persebaya, di mana nama itu membuat identitas kita berubah, sehingga yang kata Singoedan, dengan kata edan itu kayak berubah apa ya, beringas, kasar, nggak bisa diatur, segala sesuatu yang sangat agresif, yang akhirnya apa saudara, ditunggangi oleh iblis, ditunggangi oleh kuasa kegelapan, sehingga akhirnya timbul perpecahan, kemarahan, dan yang lebih ngerinya lagi saudara, memakan banyak korban jiwa. So hati-hati. Yang kedua ini hati-hati kutuk atas tanah, atas rumah kita, keluarga kita. Hati-hati tentang identitas palsu yang iblis berikan sama hidup kita. Kita harus hancurkan, patahkan. Kita harus bilang bahwa tanah, rumah kita, kota kita, daerah kita, keluarga kita milik Kristus. Semua kutuk atas tanah, semua nama-nama yang bukan daripada Tuhan, yang menimbulkan kutuk, yang menimbulkan celah buat iblis, kita patahkan, hancurkan dalam nama Yesus, dan biar hanya agenda Tuhan yang jadi. Amin, saudara. Selanjutnya yang ketiga, hati-hati roh iri hati, persaingan tidak sehat, dan juga generasi orang-orang yang arogan, tidak mau mengakui kekalahan dan kesalahan. Hati-hati saudara. Kita lihat kan awal mulanya karena pendukung, sebenarnya ini yang bertengkar itu pendukung ya, bukan pemain. Terkadang kalau kita lihat supporter, komentator itu jauh lebih galak dibanding pemain. Tapi kita berdoa hari ini kita orang-orang pemain, kita lah pembawa revival. Kita bukan hanya orang yang jago komentar, jago memberi komen-komen negatif, tapi kita orang yang berani melakukan. Hati-hati dengan roh iri hati saudara. Hati-hati kalau engkau gak mau terima kekalahan, kalau engkau gak bisa dengan berbesar hati menerima kekalahanmu. Hati-hati juga dengan persaingan yang sudah bertahun-tahun, karena ini dua kesebelasan ini merupakan yang di daerah sama-sama daerah Jawa Timur. Mereka pengen yang jadi number one di Jawa Timur. So hati-hati persaingan tidak sehat di gereja Tuhan, di keluarga kita, di kantormu, dimanapun kau berada. Jangan sampai itu menjadi celah yang lebih besar lagi. Semua kearoganan, kesombongan kita patahkan dalam nama Yesus. Hari-hari ini apapun yang kita alami, minta hati yang baru. Minta Tuhan jaga hati kita. Kita tolak setiap perpecahan, kita tolak setiap kemarahan di dalam nama Yesus. Amin. Selanjutnya yang keempat, jangan anggap remeh hal-hal kecil. Kenapa saudara? Awalnya mereka pasti gontok-gontokan nih. Supporter atau penonton ini pasti awalnya adu mulut, berantem, akhirnya apa saudara? Nggak dibereskan, mereka nggak bisa menahan emosi mereka, akhirnya muncul yang lebih tinggi lagi, bukan adu mulut lagi tapi adu senjata dan pertumpahan darah, bahkan menimbulkan korban, bahkan yang nggak ikut berantem. Saudara, saya sedih dengar beritanya. Ketika itu ada gas air mata diberikan, banyak orang akhirnya ketakutan, dia berebut kuat dan terinjak-injak. Akhirnya banyak orang-orang yang gak bersalah pun menjadi korban. So hati-hati, jangan anggap remeh apapun yang sedang kau alami. Mungkin hari ini kau berantem kecil, hari ini kau adu mulut. Jangan sampai iblis ambil kesempatan dan akhirnya menimbulkan perpecahan yang lebih besar dan bahkan pembinasaan. Kita kebas di dalam nama Yesus Kristus. Dan yang terakhir, yang kelima, berdoa saudara. Gereja Tuhan berdoa buat Indonesia. Berdoa buat gereja-gereja hari ini. Karena ini tanda saudara, hati-hati roh kerusuhan, hati-hati roh anarkis, roh kemarahan, fanatisme berlebihan yang menghilangkan akal sehat, yang akhirnya dikuasai, ditunggangi oleh si iblis dan bersama menghancurkan dan membinasakan. Hari-hari ini kita minta Tuhan, hari-hari ini kita rendahkan diri, kita berdoa sama Tuhan, minta kuasa darah Yesus tercurah di daerah-daerah, tercurah di gereja-gereja, di keluarga demi keluarga. Kita biar punya hati yang lapang dada, yang legowo, hati yang penuh damai, sukacita, bersatu. Amin saudara. Ini pokok doa kita. Ini PR buat setiap kita. Jangan kita jadi lengah, jangan kita jadi lemah, tapi waspadai tanda-tanda yang terjadi di alam Indonesia, dari berita-berita Indonesia. Ini udah warning dari Tuhan. Kita anak-anak Tuhan, ayo berdoa bersama-sama. Berdoa dimanapun area kita berada. Kita minta penebusan oleh kuasa darah Yesus. Kita minta kedamaian, persatuan. Kita minta anugerah Tuhan ada buat setiap kita. Amin saudara. Dan akhir kata, kami juga mengucapkan turut bersimpati dan berbelasungkawa untuk semua korban atas tragedi kemarin di Kanjuruhan Malang. Dan biar kita semua ke depannya kita hidup menjadi lebih baik lagi. Kita hidup dalam damai, dalam sukacita, dan pemulihan terjadi buat kota-kota, buat bangsa-bangsa, buat gereja-gereja, buat keluarga demi keluarga. Amin saudara. Di dalam nama Yesus kami meteraikan setiap firman, setiap pesan profetik, setiap nubuatan, setiap vision, apapun itu dimeteraikan oleh kuasa darah Yesus. Kami terima yang daripada Tuhan, kami tolak daripada si jahat. Biar ini semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan akhir kata, saya Rara Sian Refill Lady mengakhiri video ini dengan satu kata, tuntas.